sukacita dalam hidup, tanda kasih-Nya. Kitalah anak-anak-Nya, penerima anugerah-Nya. Sungguh besar kasih Bapa, mencari dan menyelamatkan, bukan selalu memuji-Nya karena kasih-Nya. Kasih Allah sungguh nyata di dalam Putra Tunggal-Nya. Dia telah rendahkan diri, menderita dan sengsara. Kasih-Nya mengundang kita pada salib-Nya. Serahkan semua dosa di hadapan kasih Bapa. Sungguh besar kasih Bapa, mencari dan menyelamatkan, bukan selalu memuji-Nya karena kasih-Nya. Kasih Allah sungguh besar, tidak ada bandingannya. Kita telah jadi milik-Nya, sungguh mulia anugerah-Nya. Betapa besar kasih-Nya, selamatkan kita. Meluaplah kerinduan pada Kristus, bukan setia. Sungguh besar kasih Bapa, mencari dan menyelamatkan, bukan selalu memuji-Nya karena kasih-Nya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada pagi hari ini, Selasa 9 September 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberikan waktu kami istirahat semalam. Dan pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Bukalah hati, pikiran kami agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hikmat pagi pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya dengan tema tertanam di tepian aliran air. Bacaan terambil dari Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masih dengan latar belakang Curug Palebur Gongso di Kabupaten Kendal. Sungguh segar, sungguh indah alam ciptaan Tuhan, dan kiranya latar belakang ini boleh memberikan kesegaran tersendiri bagi pagi hari kita, sehingga kita benar-benar siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Suatu kali seorang pemuda ditanya oleh seorang pendeta di gerejanya, "Menurutmu, apakah makna kebahagiaan itu?" Pemuda itu menjawab, "Bahagia itu ketika aku bisa merasa senang setiap hari, punya banyak uang, semua orang menyukai aku, tidak ada kesulitan hidup,
dan bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Sang pendeta kemudian menunjukkan apa makna kebahagiaan menurut iman Kristen. Ia mulai membuka Alkitab, tepatnya Mazmur pasal pertama, seperti bacaan kita hari ini. Pada bagian ini pemazmur memulai dengan pernyataan utama dalam ayat pertama, yakni, berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dalam jalan orang fasik, berdosa, dan pencemooh. Atau dengan kalimat lain, berbahagialah mereka yang tidak berdiam di jalan yang bertentangan dengan jalan Tuhan. Ayat kedua adalah kontrasnya, yakni orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu di ayat ketiga, pemazmur memberikan analogi, yakni orang-orang yang berbahagia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu tetap hidup dan berbuah karena berakar pada tempat yang tepat, yakni di tepi aliran air. Dengan demikian, kebahagiaan bukan soal perasaan belaka, tetapi soal di mana hati kita tertanam. Kita harus berakar dan tertanam kuat di tepi aliran air. Maksudnya, kita harus melekat pada sang sumber kehidupan, yakni Tuhan sendiri. Jika kita berakar kuat dan melekat padanya, maka tidak peduli seberat apapun situasi sekitar kita, kita akan tetap teguh di dalam Dia. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah datang dan memberikan keselamatan bagi kita yang percaya. Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita juga akan terus memimpin kita untuk semakin berakar dan melekat kepada Dia. Respon kita adalah dengan berdiam dalam firman-Nya, merenungkan serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Jika kita tetap berdiam dan melekat padanya, maka kita akan menghasilkan buah yang bermanfaat bagi sesama. Akibatnya, orang-orang akan mengenal Allah yang benar dan tertarik untuk datang kepadanya melalui kita karena melihat kehidupan kita. Melekatlah pada sang sumber kehidupan, maka engkau akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh kembali diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, kami hendaknya mengarahkan akar-akar kehidupan kami kepada Engkau. Sehingga kami tidak akan kekeringan, kami akan selalu mendapatkan asupan air kehidupan. Walaupun kekeringan itu datang melanda kehidupan dan sekitar kami boleh tetap hijau, bertumbuh, dan berbuah jadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami untuk siang dan malam merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kehidupan kami jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang hendak didoakan, ingin didoakan oleh para pengerja GKI Karangsaru maupun oleh anggota jemaat di dalam ibadah Biston pagi yang setiap hari diadakan pukul 5:30 pagi di gereja, maka dapat menuliskan pokok-pokok doa yang hendak didoakan di dalam kolom komentar. Bukan di dalam kolom live chat, tetapi di dalam kolom komentar. Dan kami akan mendoakan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan jawab atas doa-doa yang kita naikkan seturut dengan waktu dan kehendaknya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah sungguh nyata di dalam tiap karyanya. Deru laut gemuruh guru
dalam hidup, tanda kasih-Nya. Kitalah anak-anak-Nya, penerima anugerah-Nya. Sungguh besar kasih Bapa, mencari dan menyelamatkan, bukan selalu memuji-Nya karena kasih-Nya. Kasih Allah sungguh nyata di dalam Putra Tunggal-Nya. Dia telah rendahkan diri, menderita dan sengsara. Kasih-Nya mengundang kita pada salib-Nya. Serahkan semua dosa di hadapan kasih Bapa. Sungguh besar kasih Bapa, mencari dan menyelamatkan, bukan selalu memuji-Nya karena kasih-Nya. Kasih Allah sungguh besar, tidak ada bandingannya. Kita telah jadi milik-Nya, sungguh mulia anugerah-Nya. Betapa besar kasih-Nya, selamatkan kita. Meluaplah kerinduan pada Kristus, bukan setia. Sungguh besar kasih Bapa, mencari dan menyelamatkan, bukan selalu memuji-Nya karena kasih-Nya.